engkau, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Akuntansi. Sedangkan 246 judul buku dengan subjek ilmu sosial, ilmu komputer, rekayasa keuangan, dan matematika. Bapak Ibu serta peserta webinar yang berbahagia, akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pengetahuan, kompetensi, dan inovasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan foto bersama. Foto bersama akan dibantu oleh Mas Izul. Apakah sudah siap, Mas Izul? Oke, bersiap ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Tunjukkan wajah dan senyum terbaiknya. Oke, saya hitung ya, Mas Izul. Di sini ada berapa? Oh, ada 4 slide ya. Kita mulai slide yang pertama. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah. Oke, selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oke, selanjutnya slide yang ketiga. Bersiap. 1, 2, 3. Sudah. Ya, slide yang terakhir yang keempat. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, oke. Terima kasih ya, Mas Izul. Ya, sebelum penyampaian materi, saya izinkan saya membacakan profil singkat moderator kita. Dr. Sukma Nur Arini SSMPD adalah dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Saat ini juga sebagai Kepala Bagian Bahasa di UPT LSP Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan merupakan Chief Editor Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 bernama Alur Jurnal. Pengalaman dalam publikasi ilmiah dan pengelolaan jurnal tentunya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas profesional beliau. Bidang minat penelitian beliau adalah linguistik dan pengajaran bahasa Inggris khususnya pada bidang pronunciation. Hari ini beliau akan memandu dalam sesi menarik bersama narasumber Bapak Dr. Johanjang. Sebelumnya saya Ika Lutfi Aulianti selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat saya memandu acara J. Dan selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu sesi selanjutnya. Kepada Ibu Dr. Sukma Nur Aldini SSMPD kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ika. Ibu. Izin mengambil alih, ya, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang bersama-sama kita hormati dan sudah mulai familiar di UGRIS ya. Narasumber kita pagi hari ini Bapak Dr. Johanjang ya. Lalu peserta webinar Ibu Bapak dosen di lingkungan UGRIS. Saya lihat ada Bu Fenty, terima kasih selalu membersamai kami. Lalu ada teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, terutama mahasiswa magister ini ya. Sepertinya banyak yang dari MP dan Digas gitu ya. Tadi saya lihat sekilas. Karena posisinya kita sekarang ini sedang belum memulai semester baru ya. Mungkin yang lebih banyak berpartisipasi adalah mahasiswa magister gitu. Tidak sedikit juga mahasiswa sarjana karena kami tadi sudah share, saya juga sudah share ke mahasiswa bimbingan dan lain sebagainya gitu ya.
Ucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul secara online dalam webinar series kelima. Kelima yang didampingi oleh Elsevier gitu ya. Dari tahun 2024 kita bekerja sama dengan Elsevier. Sudah didampingi sedemikian rupa. Terima kasih Elsevier dalam hal ini Pak Johan. Kali ini di webinar series kelima ini dengan topik atau tema Research Trends in Education, Global and Indonesia Context. Ya, baik sebelum saya memulai acara, sebelum saya masuk ke sesi paparan Pak Johan ya, saya akan menyampaikan susunan webinar kita pagi hari ini. Kalau yang di webinar keempat saya meng-share cara untuk mengakses Science Direct dari si Mekar, itu nanti akan saya lakukan, tapi setelah paparan Pak Johan ya. Lalu ini akan dilanjutkan oleh paparan dari narasumber kita yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Jadi mulai kurang lebih jam 10-an nanti kita mulai dengan sesi kedua yaitu tanya jawab gitu ya sampai kurang lebih jam 11 karena ini hari Jumat jadi mengantisipasi waktu untuk sholat Jumat gitu ya. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita pagi hari ini ya, Dr. Johan Jang is a Customer Success Manager for Elsevier Southeast Asia, where he has established successful collaborations with a diverse range of education institutions and government organizations throughout the region. He has gained recognition for his expertise in the field of writing, publishing, and research database and intelligence utilization, and has been a sought-after speaker at various events on these topics. In his role, he is responsible for client consultation, overseeing solutions management and utilizations, monitoring research trends and publications, and connecting stakeholders with Elsevier solutions and programs. Ada yang bocor ini kayaknya ya. Halo. Pantasnya gimana? Ya dikerjain aja. Mohon maaf. Ya, in recognition in his outstanding contributions, he received global recognition as customer consultant of Elsevier in 2023, 2022, 2021, and nominee in 2020. He is also a lecturer at Universitas Pelita Harapan, UPH, ya, and the London School of Public Relations. Johan's education background is a doctor in education leadership and management, a master's in education technology and marketing communication, all graduated with great honor. He has extensive experience in the education sector, having worked as a lecturer, academic manager, and curriculum coordinator in Indonesia, in the United Kingdom, and in Australia. Now, without further ado, I would like to invite Dr. Johan Jang to share his insight with us. Pak Johan, Dr. Johan, are you there? Ya, Good morning. Ya, lagi siap Bapak? Ya, the screen is yours. Silakan Pak Johan. Terima kasih Bu Sukma, Ya, sama-sama. Pak Heni, rekan-rekan di Perpustakaan UGRIS ya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung ya di semua jenjang pendidikan. Ya, selamat pagi. Ini luar biasa sekali ya hari Jumat pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Kita bisa sama-sama belajar dan diskusi ya terkait dengan topik yang ini webinar kita kelima dan saya rasa sudah waktunya begitu ya kita membahas topik yang lebih spesifik lagi ya terkait tentunya dengan bidang keilmuan kalau kali ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah lihat posternya, sudah tahu ya topik kita akan membahas sesuatu yang semoga memang dekat ya dengan UGRIS ya, dekat dengan penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan dan topik yang kita cintai bersama yaitu pendidikan ya. Saya sendiri pun backgroundnya manajemen pendidikan. Jadi buat saya topik ini juga
dekat di hati juga begitu ya. Sambil buat topik, sambil belajar, ya sambil mengolah data, sambil jadi tahu juga ya terkait dengan research trend ya khususnya di dunia pendidikan, baik yang levelnya global maupun yang levelnya di Indonesia. Jadi nanti kita sama-sama lihat ya seperti apa ya riset-riset di dunia pendidikan saat ini ya, mana yang lagi tren, mana yang mulai turun, mana yang oke sekali. Nah, itu banyak tuh nanti kita bahas di sini ya. Semoga memberikan banyak insight ya. Kalau saya sendiri waktu buat jadi apa materi ini sendiri juga dapat bongkar data semua dari Scopus dan akhirnya jadi juga tahu juga tahu banyak hal juga. Nah, ini yang bisa saya share nanti ke kita semua gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini saya langsung share screen. Kita bisa lihat bersama di sini. Sebentar ya. Oke. Saya full screenkan dulu. Ya. Research Trend in Education Global and Indonesia Context ya. Ini khusus dibuat untuk UPGRIS nih Bapak Ibu ya. Kita harus cari yang tepat universitasnya yang mana gitu untuk membahas khusus di bidang pendidikan. Nah, nantinya kita lihat macam-macam ya dari negara, dari topik, dari author, sorry dari apa? Keyword bahkan ya, jurnal. Nah, itu kelihatan semua nanti. Oke. Nah, ini nanti agendanya ya secara simpelnya nanti sedikit perkenalan mengenai Elsevier dan Science Direct. Kemudian nanti kita juga lihat ngintip sedikit ya tentang research performance-nya UPGRIS khususnya di bidang pendidikan dan juga topik utamanya yaitu di level global dan Indonesia. Nah, Bapak Ibu ya kembali sedikit saja memperkenalkan mengenai Elsevier ya bahwa Elsevier itu adalah satu perusahaan yang punya misi Advancing Human Progress Together. Nah, maksudnya adalah sebagai satu perusahaan kita memang punya satu misi besar begitu ya untuk bisa advance science ya memajukan ilmu pengetahuan ya supaya ada progres yang meaningful ya untuk komunitas di seluruh dunia gitu. Nah, bahkan for generations to come. Itu yang kita inginkan, tapi kata kunci yang kita mau garis bawahi adalah together ya bahwa kita sama-sama ada di komunitas ya yang punya tugas besar ini ya memajukan manusia juga. Nah, kita harus sama-sama bisa melakukan itu. Oke. Nah, khususnya untuk Elsevier sendiri, bagaimana sih caranya kita mensupport ya misi ini? Setidaknya kita ada 4 hal yang kita lakukan gitu ya. Pertama adalah kita menyediakan quality resources, ya, menyediakan jurnal-jurnal, menyediakan buku-buku yang tentunya berkualitas, ya. Karena kalau nanti kita membaca yang berkualitas, kita juga bisa menghasilkan ya hal-hal yang nanti berkualitas juga melalui tulisan kita, baik itu di penelitian, ya di buku. Bapak Ibu juga mungkin punya tulisan populer gitu ya. Nggak masalah, yang penting dasarnya kita berangkat dari adanya akses ke bahan-bahan bacaan yang bagus begitu. Kedua, kita juga sekarang mulai bertransformasi ke penyediaan tools dan teknologi yang lebih powerful lagi ya untuk membantu proses riset dan juga pengajaran. Ya, di Elsevier sekarang kita punya namanya Science Direct AI. Nah, itu juga berguna untuk Bapak Ibu ya bisa menggunakan generative AI di dalam Science Direct untuk mempercepat proses riset dan pembelajaran. Capacity building ya. Nah, ini yang sebenarnya kita lakukan juga hari ini ya. Jadi workshop, training baik yang online, yang onsite, hybrid gitu ya dengan berbagai macam topik-topik seputar advancing science. Dan biasanya juga kita membuat report ya. Report-report ini penting untuk kita mengetahui sudah sejauh apa ya performa penelitian yang ada di baik level negara ya level institusi gitu ya supaya kita jadi tahu langkah berikutnya harus apa ya. Nah, itu yang kita sediakan ya untuk bisa mencapai misi kita yang tadi gitu ya advancing human progress together. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya khususnya untuk UPGRIS ya, Bapak Ibu juga semoga sudah tahu ya karena ini juga sudah memasuki tahun kedua gitu ya bahwa Bapak Ibu punya akses ke Science Direct.
Nah, nanti Bu Sukma pasti menjelaskan lebih lengkap lagi ya, bahwa dengan adanya akses ke Science Direct, ini tentunya pasti membantu ya Bapak Ibu dalam membuat penelitian-penelitian yang bagus-bagus begitu ya. Dan bisa dipakai juga waktu mengajar ya atau waktu belajar di kelas begitu. Nah, kenapa? Karena dengan adanya Science Direct, Bapak Ibu tuh punya akses ke ini Bapak Ibu ya, yang paling penting ya, aksesnya itu unlimited. Jadi Bapak Ibu mau itu dosen kah, mau mahasiswa di bidang ilmu apapun ya, dimanapun, nah itu bisa mengakses Science Direct. Kemudian Bapak Ibu juga downloadnya unlimited, jadi tidak ada batasan ya, mau download berapa banyak silahkan. Dan ini bisa diakses melalui IP maupun melalui remote. Nah, nanti mungkin Bu Sukma akan memaparkan ya secara lebih detailnya bagaimana. Nah, yang menjadikan Science Direct itu sangat powerful adalah bahan bacaannya Bapak Ibu 93% itu di Q1 sama 2. Ya, sekarang angkanya makin naik nih. Ya, baru beberapa di bulan Juni ya, data kita itu 92% Q1 2. Sekarang di bulan ini saya baru update gitu ya, pas dicek lagi udah 93% nambah lagi Bapak. Ya. Nah, bayangkan jadi kalau kita mengakses Science Direct, kita pakai sebagai referensi, kemungkinan besar referensi yang kita gunakan itu Q1 atau Q2. Ya, hanya 7% yang di Q3 dan 4. Kemudian kalau yang Q1-nya itu 79%. Ya, Q1-nya sendiri itu Bapak Ibu, ya. Jadi paling besar sebenarnya kemungkinannya Bapak Ibu akan pakai Q1 begitu, ya. Dan ini penting karena membuat eh, penelitian kita itu punya legitimasi yang clear gitu, yang bagus. Nah, argumentasi kita tidak dipertanyakan, ini dapatnya dari mana, ya karena itu tadi ya penelitian-penelitian yang kita pakai itu kebanyakan di Q1 ya. Totalnya 2.700 jurnal, 23 juta artikel ya. Kalau kalau semuanya ya itu ada 23 disiplin dan kalau buku juga ada 43.000 lebih. Nah, ini Bapak Ibu bisa nikmati ya. Ini udah diinvestasikan oleh kampus. Jadi sayang ya kalau tidak dipakai dengan baik dosen-dosen dan mahasiswa ya supaya itu tadi ya kita bisa punya penelitian dan pengajaran yang juga lebih powerful lagi, lebih bagus lagi ya. Saya juga karena kebetulan ngajarnya di pendidikan lagi gitu ya. Jadi biasanya sudah pasti ada di silabus saya ya memanfaatkan artikel-artikel dari Science Direct ya. Jadi kita lagi belajar apa gitu nanti ada artikel-artikel Science Direct yang mahasiswa bisa unduh, mahasiswa bisa baca-baca ya dan itu membantu dalam proses kita belajar lebih baik lagi ya. Jadi silakan nanti dimanfaatkan dengan maksimal. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke topiknya ini nih ya. Topiknya tentang research trend ya di education. Nah, pertama mungkin kita lihat dulu UPGRIS itu statusnya bagaimana ya. Ini datanya tidak semua ya, hanya di permukaannya dulu nih yang diperlihatkan ke Bapak Ibu ya gitu. Nah, khususnya di bidang pendidikan. Nah, data yang nanti Bapak Ibu lihat ini adalah semua penelitian terindeks Scopus dari tahun 2020 sampai Juli 2025. Ya, jadi rentang tahunnya dari 2020 sampai Juli 2025 ya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini university wide performance artinya semua di UPGRIS begitu ya. Semua bidang ilmu ya, ini tidak kita bedakan dulu gitu ya, tapi semuanya itu total outputnya ada 370 dengan rata-rata sitasinya 2,7 dan yang lebih penting sebenarnya adalah dampak sitasi. Kalau Bapak Ibu lihat, dampak sitasi itu terlihat dari yang namanya Field Weighted Citation Impact. Nah, maksudnya apa sih Field Weighted Citation Impact? Nah, atau FWCI, ini adalah perhitungan sitasi yang kita normalkan. Ya, kita normalize dulu. Nah, normalize itu maksudnya apa? Kalau kita lihat di semua bidang ilmu di seluruh dunia, karakteristik sitasi itu beda-beda. Ya, misalnya kalau di kedokteran, ya, sitasi itu jauh lebih gampang. Kedokteran itu paling mudah dapat sitasi. Ya, lalu engineering itu juga mudah. Ya, tapi bidang-bidang ilmu tertentu itu lebih susah. Misalnya pendidikan itu susah dapat sitasi. Ya. Nah, bidang-bidang ilmu hukum itu juga lebih susah dapat sitasi. Nah,
Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita menormalkan ya untuk rata-rata di setiap bidang ilmu. Nah, lalu rata-ratanya itu kita berikan angka 1,0. Nah, kalau ada universitas bisa di atas 1,0, berarti rata-rata citasinya itu di atas rata-rata global. Kalau di bawah, berarti masih di bawah rata-rata global. Nah, UPGRIS saat ini, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ini memang masih di bawah rata-rata global, di angka 0,75 dari segi citasinya. Ya, nah ini data pertamanya seperti ini nih Bapak Ibu ya, di semua bidang ilmu di UPGRIS. Sekarang, kalau kita lebih spesifik melihat di bidang ilmunya adalah yang education. Ya, nah, data yang nanti Bapak Ibu lihat yang berikutnya, ya kalau saya sebut education itu berarti cara pengambilan datanya adalah Bapak Ibu publikasi di jurnal-jurnal pendidikan, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya ya, oh saya dari matematika. Nah, kemudian saya publikasi di jurnal sebenarnya bidang ilmunya engineering. Nah, datanya Bapak Ibu nggak masuk nanti. Ya, jadi harus publikasinya di jurnal yang memang pendidikan. Ya, misalnya saya bahasa Inggris gitu ya, saya buat penelitian tentang bahasa Inggris, saya publikasi di jurnal pendidikan. Itu masuk ya, masuk ke dalam data tersebut. Ya, tapi kalau Bapak Ibu di jurnal multidisiplin, ya jurnal-jurnal non-education, maka datanya tidak muncul. Ya, jadi penentu utama adalah bidang ilmu jurnalnya. Ya, itu yang dijadikan sebagai dasar data kita. Oke. Nah, datanya begini. Jadi kalau kita lihat yang education subject area, ini tentunya dominan kalau di UPGRIS ya. Total outputnya 80, jadi 80 dari tadi 370 ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, itu pertama. Kemudian rata-rata citasinya lebih tinggi di 3,8. Kalau tadi satu universitas di 2,7, begitu kita breakdown ke education itu di 3,8 dan impact citasinya naik. Ya, yang tadinya 0,7 sekian, 0,75 ya. Nah, sekarang jadi 0,84. Oke, jadi memang di UGRIS ya, kalau kita bandingkan yang education murninya itu lebih tinggi performance-nya dari rata-rata di universitas. Ya. Nah, kondisinya begitu untuk UGRIS saat ini. Ya. Ini kita lihatnya di permukaannya dulu seperti ini nih Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat juga ya waktu publikasi di UPGRIS ya yang spesifik sekali di education. Nah, Bapak Ibu itu key topics-nya apa ya gitu. Ya, Bapak Ibu tuh paling sering publikasi pakai kata-kata kuncinya tuh apa. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu di sini ya. Kalau kita lihat yang besar-besar tuh ya itu memang lebih banyak diteliti ya. Nah, kemudian warna juga ada artinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya sudah ada informasinya. Kalau kita tarik dari tahun 2020 sampai 2024 ya, 2025-nya kita hilangkan dulu karena nanti merusak data ya. Itu ada yang besar tapi decline ya, ada juga yang tetap growing ya. Nah, ini kata-kata kuncinya nih Bapak Ibu. Ya, kita bisa hilangkan misalnya Indonesia karena kalau kita di judul kita ada ketik Indonesia di sini pasti muncul ya. Jadi kita bisa anulir yang kata Indonesianya, tapi kalau kita lihat topiknya ya yang memang masih besar ya di UGRIS itu nomor satu yang kelihatan sekali adalah English as Foreign eh, language misalnya. Ya, itu besar sekali di sini, ya. Nah, kemudian electronic learning juga masih lumayan. Ya, COVID ini hasil yang mungkin dari 2020 ya sebelumnya. Nah, tapi yang juga besar tapi mulai turun itu adalah secondary school. Ya, jadi penelitian-penelitian di secondary schoolnya itu masih oke tapi mulai turun ya secara jumlah, mulai declining begitu. Ya. Nah, yang lain-lain Bapak Ibu juga bisa lihat ya di sini ada yang lumayan-lumayan besar juga entrepreneurship ya, creativity, physical activity, digital literacy ya. Nah, ini micro teaching ini masih muncul semua. Ya, ada beberapa yang kecil-kecil di situ ya, ada problem based learning ya, kemudian ada experimental design dan lain-lain. Nah, ini yang Bapak Ibu diteliti di UGRIS. Nah, kalau kita lebih dalam lagi
Ya, kita kulik lagi gitu ya. Nah, apa sih yang Bapak Ibu tuh paling banyak teliti ya di topik yang lebih lebih mendalam lagi. Nah, ini ada saya share di sini Bapak Ibu ya. Sebelah kiri ini yang lebih banyak ya, kemudian turun terus di sebelah kanan. Kalau kita lihat Bapak Ibu itu ada 18 output ya penelitian Bapak Ibu di Enhancing Mathematical Literacy Through Realistic Education. Ya, ini topik eh, apa keluarganya tuh di sini gitu ya. Mathematical Literacy Through Realistic Education. Kemudian ada interdisciplinary approach in STEM, creativity and problem solving in mathematics. Ya, ini lumayan banyak ya mathematics di sini. Integrating computational thinking in education ya dan seterusnya. Oke, jadi ini yang eh, apa lumayan banyak Bapak Ibu teliti. Ya, yang lain-lain juga bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ada tentang augmented reality, innovative learning model, ya dan seterusnya. Gitu. Nah, semoga eh, mungkin cukup sesuai gitu ya dengan apa yang Ubgris memang sering teliti. Nah, ini data-datanya muncul di sini ya untuk menunjukkan Ubgris itu sekarang lebih banyak di mana. Oke? Nah, itu kalau datanya Ubgris. Sekarang kita coba lihat kalau data secara global dan dalam konteks Indonesia. Ya, kita akan coba kupas begitu ya, education itu seperti apa. Pertama yang global konteks dulu. Ya, ini seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu ya, kalau kita bicara tentang eh, penelitian di bidang pendidikan, ya totalnya ya, saat ini sampai data bulan lalu itu ada 529.764 artikel ya di bidang pendidikan. Ya. Nah, dan setiap tahun itu mengalami kenaikan. Dari tahun 2020 yang sekitar 80.000, lebih-lebih sedikit, ya, ini naik terus. Naiknya cukup bertahap, ya, tidak tinggi sekali begitu ya. Dari 2020 sampai 2023 itu naiknya pelan-pelan, ya. Tapi 2023 ke 2024 naiknya lumayan tajam, ya. Naiknya lumayan tinggi ya. Di sini hampir dari yang hampir 100.000 ya ke ini sudah mungkin hampir 110.000 ya di 2024. Ya, tentu yang 2025-nya belum bisa kita hitung dulu gitu ya. Nah, ini perjalanannya seperti ini. Kemudian, kalau kita lihat kuartilnya, nah, orang-orang nih peneliti-peneliti di seluruh dunia, mereka publikasi di jurnal itu kebanyakan di kuartil berapa? Ternyata Q1. Ya, Q1 itu dominan ya. Kalau kita lihat di sini, gapnya juga lumayan jauh antara Q1. Yang berikutnya itu Q2 ya, lalu Q3 dan Q4. Ya, jadi urutannya benar nih Bapak Ibu ya. Q1-nya lebih dominan, lalu lanjut Q2, 3 dan 4. Ya. Dan semuanya mengalami kenaikan. Meskipun kenaikan yang paling besar itu justru terjadi di Q1. Ya, ini peneliti di pendidikan ini paham gitu ya bahwa Q1 itu memang yang jadi target dan mereka publikasinya Q1. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya banyak ya. Kalau kita sudah levelnya global, pasti kata kuncinya jadi banyak sekali. Nah, kita bisa menganulir yang education karena biasanya ini terjadi ketika kata educationnya itu muncul di judul ya di judul penelitian. Oke, tapi konteksnya kan jadinya terlalu luas gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain-lain kita lihat di sini yang juga lumayan banyak diteliti itu COVID ya karena ini data tahun 2020 begitu. Electronic learning atau e-learningnya juga muncul ya. Secondary school tadi juga di Ubgris juga banyak ya tentang secondary school. English juga di sini muncul ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga mulai ada artificial intelligence ya. Lalu ada online learning tentang case study, academic performance ya, professional development dan lain-lain. Ya, jadi memang ini dunianya pendidikan lah ya, bahasnya beginian begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini yang menarik nih Bapak Ibu. Begitu kita mendalami ya ke level yang lebih spesifik gitu ya. Key phrase yang paling sering muncul itu apa dan perjalanannya bagaimana. Nah, ini panah-panahnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang secara jumlah paling banyak di dunia di penelitian tentang pendidikan
itu secara jumlah ya, itu masih tentang COVID-19, ya, COVID-19. Kalau kita lihat jumlahnya ini naik dari 2020, ya, signifikan masih di 2021, 2022 itu masih tinggi. Tapi mulai turun di 2023, 2024, dan 2025 langsung drop, ya. Jadi ya normal lah situasinya begini gitu. Ya, panahnya tadinya turun satu, sekarang malah turun dua gitu. Tapi secara jumlah ini tetap paling tinggi. Nah, yang agak-agak normal kalau COVID-19 kan karena dia outlier gitu ya. Nah, tapi kalau yang normal, yang paling banyak itu sebenarnya adalah learning experience. Pengalaman belajar nih buat mahasiswa ya, buat mungkin di sekolah-sekolah gitu. Nah, ini konsisten naik ya. Naiknya agak pelan gitu ya, tapi naik terus gitu. Ya, bahkan 2025 baru sampai bulan Juli itu sudah 4.066 penelitian ya. Nah, ini totalnya hampir di lebih dari 26.000 penelitian di bidang learning experience. Yang nggak kalah ini bidangnya Bu Sukma nih ya, English gitu. Ini juga naik ya, dan kenaikannya cukup lumayan apalagi di 2024 ya. Lalu electronic learning bersaing ketat gitu ya. Cuma ini ya yang kalau kita lihat mirip-mirip dengan COVID turun penelitiannya. Ya, jadi e-learning itu yang tadinya naik terus ya sampai 2022, 2023 mulai turun, 2024 tambah turun lagi, di 2025 sepertinya akan turun lagi. Jadi penelitian-penelitian e-learning itu sepertinya kalau lihat dari data ya, itu mulai agak ditinggalkan ya. Nah, kemudian secondary school yang tadi juga di Ugris lumayan banyak ya, itu cenderung naik memang pelan-pelan gitu ya, tapi ini stabil lah. Nah, yang lagi luar biasa dan sebenarnya penyumbang terbesar kenaikan dari 2023 ke 2024 itu adalah penelitian tentang artificial intelligence. Bayangkan ini yang tahun 2020 hanya 932 tentang AI di education, ya. Kemudian di tahun 2024 ya ini jadi primadonanya nih 5.657, ya, naiknya luar biasa ya. Dan di 2025 kalau Bapak Ibu lihat ya baru sampai Juli sudah 5.105. Jadi sudah pastilah di 2025 ya ini akan jadi penelitian nomor satu ya, semua yang terkait dengan AI di bidang pendidikan ya. Nah, ini panahnya naik-naik terus dan tidak menutup kemungkinan secara topik ini bisa melewati secondary school atau jangan-jangan tahun depan sudah masuk ke top 4-nya begitu ya. Nah, lalu professional development ya, professional development buat teacher, buat dosen gitu ya. Nah, ini juga mengalami kenaikan meskipun pelan-pelan gitu ya naiknya. English as foreign language ini juga naik, pre-service teacher juga naik dan ya ternyata ada juga mengenai nursing ya. Jadi ini tentang nursing student gitu. Ya, itu juga mengalami kenaikan meskipun lebih pelan begitu. Ya, nah ini topik-topik yang lumayan-lumayan banyak gitu ya dan yang sempat turun juga seperti apa kita lihat di sini. Nah, kalau kita lebih dalam lagi ya dari kata-kata kunci tadi, topik-topik tadi, begitu kita drill down ke grupnya, kita bisa lihat bahwa nomor satu itu betul challenge and innovation in online learning during COVID-19 itu paling banyak ya 3.400 penelitian. Berikutnya, integrating computational thinking and education, formative assessment, flipped classroom, simulation training. Nah, ini lumayan-lumayan besar begitu ya. Nah, dan angka-angkanya bisa Bapak Ibu lihat sebenarnya cukup bersaing-bersaing lah ya secara jumlah begitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau meneliti, lagi bingung topiknya apa ya yang lagi tren di dunia pendidikan secara global, nah Bapak Ibu bisa nyontek nih dari sini. Ya, kira-kira ini topik-topik yang oke-oke begitu ya, masih lagi hits, masih lagi oke, ya, mana yang naik, mana yang turun nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan begitu, ya. Nah, yang paling banyak disitasi di eh, di pendidikan itu adalah ini, an image is worth 16 by 16 words, transformer for image recognitions at scale. Ini mungkin gabungan dari eh,
apa computer science sama pendidikan nih Bapak Ibu. Ya, artikelnya saya sempat baca-baca sedikit. Ya, ini memang lebih ke arah ada computer science-nya dan ada pendidikannya. Nah, mereka gabungkan di sini. Ya, nah ini apa? Yang menarik juga memang dari penelitian ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat citasinya 12.070, yang buat penelitian ini tahun 2021 itu bukan dari akademik ya, tapi yang buat penelitian ini adalah dari Google ya. Jadi ini saya screenshot ya, kalau Bapak Ibu lihat ini ya. Nah, ini saya screenshot dari artikelnya. Nah, artikel ini penulis-penulisnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Google Research Brain Team. Ya, mereka yang buat tentang apa image processing ini gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua yang juga lumayan besar gitu ya, citasinya 2 sampai 2000 kali itu adalah ChatGPT. Ya, Opportunities and Challenges of Large Language Model for Education tahun 2023. Ya. Oke. Nah, kemudian ada juga ini yang menarik juga Bapak Ibu. Kita coba lihat data terkait dengan penelitian mana ya yang ternyata banyak sekali dipakai sebagai dasar membuat policy. Jadi di Scopus itu ada datanya, Bapak Ibu. Ya, policy atau kebijakan-kebijakan, baik itu di level nasional, di level internasional, itu kan seharusnya menggunakan riset, gitu ya. Nah, dan ternyata ada satu penelitian yang digunakan sebagai dasar membuat kebijakan, ya, kebijakan publik sebanyak 294 kali. Jadi ada 294 kebijakan publik di berbagai macam negara di luar sana itu mengacu pada satu artikel. Ya, mungkin ini bisa jadi bahan bacaannya kita bersama juga nih, ya. Artikelnya judulnya Evaluation of Higher Education Students Critical Thinking Skills on Sustainability. Ya, yang buat tuh Spanyol. Ya, ini ya itu dia di site ya dijadikan dasar membuat kebijakan sampai 294 kali loh Bapak Ibu. Ya, jadi pasti menarik nih untuk kita cari tahu kenapa ya penelitiannya apa yang menarik ya tentang critical thinking skills dalam hal sustainability. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu cari ya, nanti baca sendiri di situ ya. Oke, sekarang jurnalnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu lagi cari-cari jurnal ya, saya mau publikasi di bidang pendidikan, ya ini yang outputnya paling banyak nih Bapak Ibu. Ya, ini outputnya paling banyak ya, bukan berarti jurnalnya Q1 nih, bukan. Ya, tapi secara output mereka paling banyak publikasi di pendidikan, ada BMC Medical Education, ya Education Science, Scientific Data, Frontiers in Education, dan lain-lain. Base-nya adalah base dari output ya bukan dari citasi atau dari impact jurnal gitu bukan ya tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini ini juga ada impact jurnalnya ya, dari list ini yang 10 besar impact yang paling tinggi itu ada di jurnal yang namanya Education and Information Technologies ya itu impactnya sampai 3,5 kali rata-rata dunia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau mencarinya bukan sekedar output yang besar, tapi kualitas yang bagus, nah itu Bapak Ibu bisa coba cek di jurnal yang ini. Ya, dan ya, sisanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang negara. Nah, kalau kita bicara negara, penyumbang terbanyak untuk field pendidikan, ternyata Indonesia masuk ke top 10. Ya, kalau buat saya kayaknya sudah wajib tuh ya. Indonesia itu kalau kita Bapak Ibu cek di data Kemdikti Saintek yang paling banyak jumlah mahasiswanya ya jumlah prodinya itu adalah pendidikan. Ya satu negara nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita paling banyak di pendidikan lalu kita tidak menyumbang ke penelitian tentang pendidikan itu aneh. Untungnya nggak aneh Bapak Ibu ya. Karena begitu kita cek 10 besarnya Indonesia ada di peringkat ke-7 ya dari penelitian bidang pendidikan. Totalnya ada 18.857 penelitian. Ya, itu outputnya. Ya, kita beda-beda sedikit dengan Kanada di peringkat ke-6 gitu ya. Tapi memang beda sedikit juga sama Jerman ya di peringkat ke-8. Oke. Nah, ini kita tinggal mengejar nih yang lain-lain.
Kalau yang paling tinggi memang masih di US ya, itu mereka punya sampai 135.000 penelitian di bidang pendidikan. Nah, yang kemudian juga penting untuk kita cek di sini adalah impact citasi. Oke, kalau kita cek di impact citasi Bapak Ibu, ini kan mereka di atas 1 ya, 1,23, 1,53, ya, 1,69 dan seterusnya. Indonesia masih di bawah rata-rata dunia secara citasinya, ya. Itu ada di 0,89. Kelihatan dari jumlah citasi yang absolute number sebelah kanan tuh, kalau Bapak Ibu lihat, ya, itu masih di 78.000. Jadi secara jumlahnya masih kecil ya. Nah, tapi kita lebih tinggi lah dibanding Brazil dan Rusia ya kalau secara impact tuh ya. Nah, ini yang kita bisa lihat di Indonesia seperti ini. Oke, sekarang kalau kita lihat di level universitasnya. Nah, kalau kita lihat di level universitas, 10 besarnya tuh ini. Ya, 10 besarnya cukup banyak ya di US ya, tapi yang nomor satu itu University of Toronto di Kanada ya, dilanjutkan University of College London, Monash, Harvard ya, Michigan dan seterusnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau cari kolaborator di luar negeri gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh cek, boleh kontak ya, mereka-mereka ini banyak penelitiannya top 10 di dunia untuk bidang pendidikan. Yaitu angkanya sudah 3.000 ya, ada yang 2.000-an gitu. Dan impact mereka semuanya di atas 1. Ya, jadi citasi mereka semua di atas 1, bahkan yang ini di University of Hong Kong itu 2,75, tinggi sekali tuh ya. Nah, kemudian ini juga Monash juga tinggi ya 2,3. Nah, ini potensi-potensi untuk kolaborasi internasional bisa Bapak Ibu kontak-kontak gitu ya ke PIC di kampusnya, mungkin kalau kenal dekannya gitu. Nah, boleh di bidang pendidikan, nah silakan gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kalau kita lihat dalam konteks global. Sekarang kita lihat dalam konteks Indonesia. Ya. Nah, dalam konteks Indonesia, tadi kita sudah tahu jumlahnya ada 18.857. Peringkat ke-7 dunia. Ya, secara jumlah ya. Jadi 18.857. Nah, perjalanannya seperti ini. Ya, kita sempat tinggi di 2020, turun terus sampai 2022, ya. Kemudian naik lagi ya di 2023, 2024. Ya, di 2024 itu tercatat lebih dari 4.000 publikasi. Ya, tapi memang sempat titik terendahnya di 2022 itu kurang dari 3.000 publikasi. Ya, tapi pelan-pelan sekarang mulai naik lagi. Ya, 2025 setengah jalan nih ya itu mungkin ya bisa jadi naik sedikit atau bisa jadi turun sedikit dari 2024. Kalau kita lihat perjalanannya saat ini. Ya, oke. Kalau mengenai kuartilnya, Indonesia itu secara pendidikan ya, itu ternyata cukup banyak, memang banyak juga di Q1. Ya. Nah, tadinya Q1 untuk Indonesia itu jumlahnya memang sedikit ya. Terus dia naik terus sampai 2024 peningkatannya tajam ya. Yang Q2 juga sama, jadi naiknya pelan-pelan, sempat lebih tinggi dari Q1 ya. Dan di 2024 juga gapnya dengan Q3 dan 4 semakin jauh. Ya, jadi ini kita juga patut eh, bangga gitu ya karena kita mengikuti tren dunia yang Q1-nya tinggi, kita juga Q1-nya juga yang paling dominan sebenarnya. Ya. Nah, dan gapnya juga semakin jauh, Q3 dan 4-nya turun. Ya, terutama di tahun 2024. Ya, jadi it's a good thing lah kalau kita lihat data seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita teliti kalau di Indonesia? Ya, dengan kita delete kata Indonesia ya, karena sekali lagi ini akan muncul ketika kita ketik di judul gitu ya. Jadi kalau judulnya ada kata Indonesianya, Indonesianya muncul. Ya, karena itu kita bisa anulir. Nah, kita lihat yang lain-lain. Nah, di Indonesia itu ternyata paling banyak memang saat ini ya, itu eh, cukup clear ya, electronic learning itu masih ada, learning experiences juga tinggi, English as a foreign language ya. Nah, itu juga oke. Critical thinking, English, project-based learning, thinking skill, learning model. Nah, itu lumayan-lumayan kelihatan di sini.
ya. Nah, yang mulai turun yang di Indonesia ya, itu kita bisa lihat tentang high school students, penelitiannya turun ya, baik yang high school student atau high school students gitu ya, itu turun. Kemudian secondary school turun, teaching materials, order thinking skill, learning mathematics ya, pandemic, nah itu turun semua tuh ya. Dan yang lain-lain juga masih lumayan-lumayan oke, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar ya. Ada creative thinking di situ ya, tentang case study, Islamic education ya, mathematics education itu ada, tapi jumlahnya masih kecil-kecil. Nah, sekarang ini nih petanya kalau Indonesia Bapak Ibu ya. Penelitian di Indonesia yang paling banyak untuk pendidikan itu tentang secondary school. Ya, tadi juga di Upgris juga banyak tuh secondary school ya. Nah, kecenderungannya naik pelan-pelan nih. Ya, kecenderungannya apa? Tadinya memang tinggi sekali di 2020, terus sempat turun memang. Ya, tapi 2023 mulai naik, 2024-nya naik juga gitu ya. Nah, itu tentang secondary school. Yang kedua, itu learning experience. Kalau ini apa juga mirip-mirip ya dengan secondary school, sempat turun terus naik lagi ya. Nah, yang mulai turun ini sebenarnya sama dengan tren di dunia, yaitu tentang electronic learning. Ya, yang tadinya 344 di tahun 2022, yaitu sekarang di 2024 di 239 dan 2025 turun lagi ya, di 121. Jadi ini sama ya dengan tadi di dunia juga mirip-mirip gitu ya. English ini juga konsisten naik, COVID-19 konsisten turun ya. Sama dengan di dunia juga tadi kita lihat ya, COVID-19-nya drop begitu. Kemudian primary school ya juga naik, English and foreign language juga naik, high school student oke ya, learning model juga oke, thinking skill juga oke ya. Jadi cenderungnya naik. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan yang global ya dan Indonesia, Bapak Ibu kalau tadi sempat perhatikan datanya ya, nanti bisa dikulik lagi lebih detailnya gitu ya, karena ini bisa saya share. Satu hal yang penelitiannya sepertinya ya di education itu kita agak ketinggalan dari dunia itu adalah tentang AI ya. Tapi AI-nya di bidang pendidikan, bukan di computer science Bapak Ibu ya. Jadi penelitian AI kalau tadi kita lihat di dunia itu kan naiknya tinggi sekali ya, sampai bisa 5.000 dalam satu tahun gitu. Nah, tapi di top 10-nya Indonesia tuh nggak ada. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut karena sebenarnya tren itu di dunia itu banyak besar tapi kita sumbangannya kecil. Mungkin ada tapi nggak di top 10 Bapak Ibu. Ya, nah itu mungkin yang bisa kita telusuri lagi lebih lanjut tuh tentang AI tapi pendidikan. Ya, bukan dibahas dari segi computer science ya atau ya bidang-bidang lainnya murni di pendidikan. Ya. Oke. Nah, ini yang kalau kita lihat, eh, kalau kita dalami gitu ya. Nah, Indonesia itu grup topiknya seperti apa? Paling banyak itu mirip dengan di dunia, challenge and innovation in online learning during COVID-19, kemudian critical thinking development in diverse educational context. Nah, ini mungkin bisa jadi poin plusnya buat Indonesia ya ketika kita memasukkan unsur diversitasnya ya, diverse educational context-nya gitu ya. Kemudian ada interdisciplinary approach in STEM, enhancing mathematical literacy, technological, pedagogical content knowledge. Nah, itu juga lumayan-lumayan. Ada augmented reality, ya, karakter education. Nah, inilah grup-grupnya Indonesia tuh di sini. Dan betul kalau kita lihat ya, begitu kita coba drill down lebih banyak, lebih ke dalam lagi, kita belum melihat ada tentang AI ya di sini ya. Jadi ya itu tadi mungkin ada tapi memang jumlahnya masih sangat sedikit ya untuk bisa masuk ke dalam ini top 14 gitu ya dari topik yang dibahas dipublikasikan dari para peneliti di Indonesia. Ya, kita lebih banyak di online learning, thinking skill, meskipun online learning itu udah turun gitu ya, thinking skill sama technology and education. Ya, tapi belum menyentuh ke AI-nya. Ya, oke. Ini penelitian yang paling banyak disitasi di Indonesia ya untuk pendidikan.
Nomor satu itu judulnya Secondary School Mathematics Teacher View on E-Learning Implementation Barriers During COVID-19 Pandemic, The Case of Indonesia. Ya, ini publikasi tahun 2020. Ya, dan ya karena waktu itu memang top research topiknya adalah COVID. Nah, ini menghasilkan citasi sampai 392 citasi. Ya, dan ini adalah hasil kolaborasi dari kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil kolaborasi dari para peneliti di Universitas Syakwala ya. Nah, dengan dari Oman gitu ya. Nah, ini diterbitkan tahun 2020. Oke. Nah, selain yang itu juga kita bisa lihat student perspective of classroom and distance learning during COVID. Balik lagi ke COVID tahun 2020 ya. Nah, yang masih lumayan baru tahun 2023 ya, ini ada 294 citasi. Extending the Technology Acceptance Model atau TAM to predict university students' intention to use metaverse-based learning platforms. Nah, ini dipublikasikan di jurnal Education and Information Technologies. Tadi yang saya bilang jurnalnya itu impact-nya tinggi sekali. Ya, jadi meskipun ini topiknya mungkin agak-agak asing, agak susah gitu ya, tapi citasinya tetap tinggi. Ya, lalu yang berikutnya juga masih tentang COVID dan nah ini AI udah mulai muncul sebenarnya. Ya, impact of AI writing tools on the content and organization students writing, EFL teachers perspective gitu. Ya. Nah, ini top 5-nya kalau Indonesia saat ini gitu ya. Nah, berikutnya jurnal. Kalau di Indonesia, kita tuh paling banyak publikasi di jurnal yang mana? Nah, jurnalnya ini nih Bapak Ibu. Ya, jadi ini nama-namanya based on output. Jadi output tertinggi, ya terus turun aja ke bawah gitu. Ya. Nah, salah satu yang lumayan membanggakan juga bahwa Indonesia itu ternyata juga publikasi di jurnal Indonesia sendiri. Ya, Cakrawala Pendidikan ini jurnal pendidikan Indonesia. Ya, itu juga eh, ada 294 dari Indonesia sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari impact yang paling tinggi itu adalah ini jurnal yang Studies in English Language and Education itu sampai 2,3 ya, dan ada 316 penelitian kita di sini ya. Oke, kampusnya sekarang Bapak Ibu ya. Ini top 10-nya. Ya, kalau kita lihat top 10-nya di sini dominasinya adalah PTN. Ya, yang paling tinggi sebenarnya adalah UM, ya, Universitas Negeri Malang, lalu UNY, ya, lalu UPI, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Gitu. Nah, UPGRIS ini belum masuk nih Bapak Ibu ya ke radar di top 10-nya untuk berdasarkan scholarly output-nya. Ya. Nah, dari ini semua ya kita juga bisa lihat bahwa yang paling tinggi impact-nya itu datang dari Universitas Negeri Padang. Ya, itu 1,71. Ya, jadi impact tertingginya mereka. Mereka peringkat 7, ya outputnya 690, impact-nya 1,7. Ya, 1,7 kali lipat di atas rata-rata global. Ya, dan memang betul ya kalau kita lihat di sini ininya juga tinggi gitu ya citation count-nya. Nah, yang paling rendah itu BINUS ya. Peringkatnya 6 dari output tapi impact-nya paling kecil, 0,45 bahkan. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di Indonesia rata-ratanya belum ada nih yang sampai 2 ya untuk impact di berdasarkan citasi di bidang pendidikan gitu. Ya. Nah, jadi itu sharing saya, Bapak Ibu ya. Data-datanya banyak, tapi semoga menarik ya untuk kita bisa tahu sekarang arahannya pendidikan secara global tuh bagaimana, di Indonesia tuh seperti apa ya. Tentunya ini semoga jadi insight ya dan juga bisa jadi mungkin inspirasinya Bapak Ibu waktu cari topik gitu ya, cari jurnal, cari mana yang oke. Nah, untuk dijadikan penelitiannya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa jadi dokumen yang bisa Bapak Ibu keep begitu ya untuk ke depannya. Dan tentunya nanti karena ini baru sampai pertengahan 2025, kita nanti lihat ya kalau udah akhir tahun bagaimana, tahun depan seperti apa, mungkin ada pergeseran-pergeseran. Nah, tentang topik mengenai apa educational research seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Nah, jadi saya mungkin stop sharing dulu.
Dan silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya atau ada hal-hal yang masih kurang jelas begitu. Nah, boleh Bapak Ibu kita di sesi tanya jawab ya. Nanti dipimpin kembali oleh Bu Sukma ya. Oke, baik silakan. Ya, Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Dengar nggak suara saya? ya aman Bu Tes Sukma. aman. Oke. Terima kasih Pak Johan. Paparannya sungguh informatif dan itu data based yang hanya dimiliki oleh tidak semua memiliki data ini sampai angkanya, sitasinya nol sekian, kita tahu kita ada di mana. So where we are in the global context itu ketahuan. Kita juga bisa targetnya apa mau publikasi di mana nih? Tadi kan sudah disampaikan kalau Q1 lumayan banyak selama ini ya. Dan sebagai educators gitu, tadi lihat kan berarti educators itu kansnya tinggi sekali untuk bisa publish eh, di Scopus ya, Pak Johan. Betul. Gitu. Thank you so much. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Jadi kami tahu posisi di mana dan motif ya Ugris harus semangat lebih semangat lagi Q1-nya lebih ditingkatkan lagi. Tadi benar di area matematika Q1-nya memang Ugris Pak karena itu Prof Bukori dan teman-teman itu sangat produktif. Kalau nggak begitu. Belum ya, belum kesan Johan ini langsung kami gas gitu. Baik, Bapak Ibu eh, peserta ini saya yang unstable sinyalnya atau bagaimana ya? Bu Sukma sempat unstable, tapi sekarang sudah Bentar. lebih baik. Bu. Ah, ya saya minta untuk saya tethering saja dulu sebentar. Ya, tes tes. Ya, mungkin kita tunggu Bu Sukma sebentar ya Bapak Ibu, sedang reconnecting. Oh, Bu Sukma sepertinya ini. Iya, saya terpental ya tadi ya Pak. Sekarang sudah Bu, aman ya. Transisi dari ini di UPT kok kebetulan sinyalnya nggak begitu bagus, lalu saya tethering. Baik, lancar ya sepertinya. Ya, Ya, sudah. baik. Ya, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar, silakan kita sudah sampai ke sesi tanya jawab Q&A. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan, boleh melalui chat box ataupun langsung disampaikan ya langsung ke Pak Johan boleh. Nanti akan ada reward dari panitia. Ini panitia UPT Perpustakaan memang baik hati sekali gitu ya. Setiap bulannya ngasih hadiah. Bu Mutu. Jangan. Iya. Pak Johan mau ya hadiahnya Mbak Ika. Baik. Tapi sebelum itu Ibu Bapak boleh save dulu, keep dulu pertanyaannya. Saya mau share dulu tadi ya cara mengakses Science Direct yang sangat mudah dari si Mekar kita. Ya, izin share screen. Saya sudah bisa share screen belum Mas Anam? Harus send request.
Saya coba lagi. Oke, sudah bisa ke sini ya. Teman-teman dari Magister dan Bapak Ibu yang mungkin belum pernah eh, mencoba ya untuk mengakses atau baru tahu ini karena baru join webinar ini gitu ya, banyak sekali kemungkinannya. Ini saya membimbing ya atau memberitahu dari awal. Jadi kita klik dulu ini, lalu ke si Mekar kita, ke search engine, lalu ke si Mekar kita. Kebetulan saya sudah langsung otomatis masuk ya, login ke laman utamanya si Mekar. Lalu, nah di sini ada tulisannya Access Science Direct. Langsung klik di sini, klik. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini saya buat sengaja belum sign in ya. Ini saya sign in dulu sebelah sini, Ibu Bapak, teman-teman magister. Sign in dulu. Kalau belum sempat register, register dulu karena saya sudah terdaftar ya. Jadi saya langsung masuk, continue, lalu diklik password, sign in. Ini sangat mudah sekali kalau forgot password juga diklik lalu nanti kita dikirimin email gitu. Saya pernah lupa password lalu dengan mudahnya saya dikirimi email password yang baru lalu bisa saya akses kembali. Nah, mungkin yang jadi kebingungan kemarin itu saya sempat jadi narasumber di PBI di Prodi PBI itu teman-teman ada yang baru saja mendaftar dan tidak bisa mengakses di luar Wi-Fi-nya domain UGRIS. Nah, itu di sebelah sini ada tulisan remote, remote Di bawah Ibu. Nah, itu yang di bawah. Nah, ini. nah itu ya. Ini ya, Pak. Ya, Ya. ini diklik dulu. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengakses, baru mendaftar, memang belum bisa mengakses di luar kampus. Nah, untuk bisa mengakses di luar kampus, caranya ini diklik dulu. Nah, diklik dulu, diisi mengikuti instruksinya. Ya, nanti setelah itu bisa dicoba di luar UGRIS akan bisa lancar, lancar jaya gitu ya. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus gitu. Ini didoakan nanti kita akan improve ke Scopus AI ya Pak ya. Wah, ya semoga ini saya juga mendoakan supaya nanti kita bisa target Q1-nya semakin tinggi gitu ya publikasinya. Baik, itu caranya ya Ibu Bapak. Saya izin kembali ke forum. Sorry. Ya, ya. Kok masih share ya? Oh, tidak. Oke. Baik, terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita tentang mengakses. Saya kembali ke pertanyaan. Ini sepertinya di chat box. Kalau di ini belum ada ya Mbak Ika ya? Yang di Zoom belum Cuma di ada chat yang aja raise ya. hand. Cuma Ya, di chat yang aja. chat aja. Oke. Ya, dari Bapak Mukhtar, pertanyaan untuk Dr. Johanjan. Satu, oh ada banyak ini Pak. Satu, akhir-akhir ini muncul pemberitaan beberapa universitas ternama nasional integritas risetnya diragukan. Bisa minta tolong apa penyebabnya dan dampaknya. Terima kasih. Yang kedua, sudah bilang terima kasih tapi ada nomor dua ini Pak. Pemberitaan di sosmed ada seorang dosen yang publish artikel di atas 10 dalam setahun dan disitasi di atas 100.000. Mengapa hal itu bisa terjadi? Silakan Pak Johan. Mungkin yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Nah, biasanya hal ini ya kalau buat di kami sih di Elsevier ya, gitu kita memang tidak pernah menekankan pentingnya sekedar jumlah. Tuh, jumlah itu ya oke, memang perlu ada gitu, tapi bukan yang jadi hal yang paling utama gitu.
Yang seharusnya kita kejar itu adalah dampak dari penelitian. Makanya sekarang mungkin juga kalau kita lihat di Kemdikti Saintek kan fokusnya adalah kampus berdampak gitu kan ya. Risetnya juga Ya. harus berdampak gitu. Nah, karena memang betul gitu. Kalau ada policy, ada kebijakan di mana yang lebih penting adalah jumlah publikasi, maka sangat besar kemungkinannya hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu terjadi gitu. Ya, sistem-sistem yang semuanya itu yang penting adalah kuantifikasi dari segi jumlah yang dipublikasikan. Ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, jumlah itu tetap ada, bukan bukan nggak ada sama sekali, Bapak Ibu, tetap ada. Tapi yang dinilai itu bukan jumlah tahun ini kamu publikasi berapa, tahun depan nambah lagi gitu ya. Bukan soal jumlahnya berapa, tapi lebih penting misalnya yang kamu publikasikan itu publikasinya di mana gitu ya. Nah, kemudian citasinya berapa? Nah, lalu apakah disitasi oleh policy, oleh kebijakan publik kayak tadi tuh? Ya, itu kan ada ya yang sampai disitasi 249 kebijakan publik. Nah, itu Hmm. dampak-dampak yang lebih penting sebenarnya dibandingkan jumlah publikasinya berapa. Nah, Ya. kewajiban publikasi tetap ada, tapi nggak boleh yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Ya, kalau mulai ada kampus yang harus publikasi sampai minimum 6 setahun gitu, itu udah mulai eh, ya. Akhirnya yang terjadi adalah karena kita tahu nih, kita sama-sama dosen kita tahu bahwa publikasi itu nggak gampang, butuh waktu gitu ya. Hmm. Akhirnya kita terjebak dengan publikasi ke jurnal-jurnal predator. Kita yang penting bayar gitu. Kita cari segala macam cara, yang penting publish kan gitu. Yang terjadi adalah ya nggak ada gunanya publikasi kita, nggak ada yang baca juga, jurnalnya tiba-tiba di discontinue karena predator gitu. Nah, ini yang akhirnya jadi kesalahan kalau di Elsevier tuh buat kita ini udah kesalahan sistemik nih. Ya, ada sistem yang tidak benar yang diberikan gitu ya di level nasional kah atau level universitas kah. Nah, yang menyebabkan hal ini fokus kita tuh terlalu banyak ke jumlah jumlah publikasi bukan ke hal-hal yang lebih substansial gitu dan lebih berdampak. Nah, perubahan ini sih kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada ya di Indonesia ya, terutama dari 2023, 2024, itu mulai ada pergeseran. Ya, Indonesia itu dari 2018 sampai 2022 itu fokusnya kuantitas jumlah publikasi. Nah, di mana di Elsevier tahun 2019 kita sebenarnya sudah pernah ketemu sama Dikti tahun 2019 kita lihat data bahwa Indonesia itu kecenderungannya publikasinya kebanyakan di Q4. Konferensi juga gitu. Dan polisinya adalah polisi yang sangat mementingkan jumlah. Kalau ini diteruskan, yang terjadi adalah jumlah Indonesia akan sangat besar dari segi jumlah publikasi, tapi dampaknya sangat kecil. Nah, yang terjadi adalah begitu kita dipetakan di dunia, ya, dimasukkan mana sih posisi Indonesia, nanti akan hal yang lucu tuh terjadi. Ya, jumlah kita tinggi, dampak kita kecil. Nah, sementara jumlah itu nggak penting gitu. Indikator jumlah itu tidak bisa dijadikan dasar melihat apakah sebuah universitas atau sebuah negara itu berkontribusi ke sains gitu. Bukan soal jumlahnya gitu ya, tapi soal dampaknya apa. Makanya kan kita belum pernah tuh ada penerimaan Nobel apalah gitu. Masih jauh karena fokusnya terlalu banyak di jumlah publikasi gitu. Nah, sekarang kita udah mulai geser nih ya ke impact dari publikasi kita gitu. Oke, terus pertanyaan kedua adalah, nah ini bagaimana kalau ada dosen publikasi 10, citasinya 100.000 dan lain-lain gitu ya. Nah pertama, sebenarnya sih kalau publikasinya 10, nggak apa-apa sih kalau bisa ya silahkan gitu ya. Kita nggak pernah ada batasan mau publikasi berapa banyak. Tapi yang penting adalah publikasinya itu benar. Publikasinya cara-caranya yang etis gitu. Bukan di jurnal predator, bukan yang berbayar, bukan asal publish apalagi kenal sama editor jurnalnya pakai jalur nepotisme mungkin gitu ya. Nah, yang gitu-gitu tuh yang akhirnya kan jadi pertanyaan kan. Jadi publikasinya mau jumlahnya berapa sebenarnya suka-suka dosennya gitu ya, suka-suka penelitinya. Kalau dia sanggup ya silakan gitu. Nah, kalau citasi juga sama gitu. Citasi itu banyak sekali faktornya gitu ya. Kita bisa disitasi oleh sampai ribuan sampai puluhan ribu kalau memang kita
punya topik yang begitu bagus, publikasinya di jurnal yang juga bagus sekali, pembacanya banyak, kita tiba-tiba dapat citasi ratusan, ya, dan itu organik, ya nggak apa-apa gitu. Ya memang pas gitu ya, momennya pas, penelitiannya bagus, jurnalnya bagus, dapat gitu citasinya. Nah, tapi yang tidak benar adalah kalau kita kulik citasinya, nah kita baru bisa tahu nih, itu citasinya organik apa bukan gitu. Ya, kalau organik ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau citasinya tidak organik, ya dalam arti misalnya menggunakan jasa-jasa sitasi itu banyak sekarang gitu ya, jual beli Iya, sitasi gitu. Ya udah nggak ada betul. juga Bapak Ibu, karena yang terjadi adalah author tersebut ya bisa punya ribuan sitasi, tapi begitu authornya ketahuan tidak etis dalam mendapatkan sitasi, maka data kampus tuh rusak langsung ya. Jadi itu akan Oh, mempengaruhi satu kampus. Kampus itu kelihatannya doang bagus, tapi belakangnya sebenarnya enggak gitu ya. Nah, dan yang kedua, author itu bisa di blacklist. Begitu dia kena blacklist, pusing ya. Karena sekarang namanya jadi tercemar gitu ya untuk bisa publikasi yang berikutnya lagi. Makanya kalau dia organik, ya misalnya ya dulu penelitian COVID-19 kan gampang tuh dapat citasi ya, karena momennya pas gitu. Nah, jadi ya udah wajar-wajar aja. Tapi kalau sudah masuk paper mill, citation mills itu udah nggak bisa tuh Bapak Ibu ya, udah apa nanti akan kena masalah etika seperti itu. Ya, baik. Itu sudah menjawab pertanyaan kedua juga ya, Pak Johan. ya, betul. Ya, terkait tadi Pak, jawaban Pak Johan yang dampak gitu ya. Jadi bukan orientasinya kan bukan banyaknya publikasi, tapi dampaknya. Nah, itu dampak tuh dilihat dari angka yang citasi tadi ya, Pak ya? Ya, yang paling gampang itu sitasi, tapi sebenarnya di luar itu juga masih banyak sih Bapak Ibu ya. Tadi misalnya policy, Hmm, policy itu masih jarang dibicarakan hmm, di Indonesia gitu. Penelitian kita hmm, maka dijadikan dasar membuat policy. Nah, kebijakan publik itu harusnya dasarnya salah satu paling penting adalah science kan, gitu. Nah, itu juga bisa diukur sebenarnya berapa banyak kita disitasi oleh kebijakan publik, itu juga bisa. Lalu hmm, ini ada perhitungan dampak SDG. Jadi kita ketika publikasi berkontribusi ke SDG berapa. Nah, itu penting karena SDG ini dijadikan policy lagi oleh think tank gitu. Ya, oleh apa dunia praktis gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau kalau di Malaysia tuh sekarang banyak mengenai komersialisasi dari riset gitu ya. Itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Artinya riset kita itu kemudian dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan, jadilah produk gitu ya. Bisa produk, bisa service atau apa gitu. Dan ada uangnya gitu, ada nilai uangnya dan nggak apa-apa gitu. Ya, akhirnya peneliti itu juga jadi sejahtera karena mereka bukan hanya buat penelitian lalu berhenti, tapi link dengan swasta, jadilah produk, jadilah jasa, akhirnya uangnya kembali lagi gitu ke si penelitinya gitu. Kampusnya juga terbawa nama baiknya kan gitu. Nah, itu yang sekarang juga besar di Malaysia. Mereka memikirkan bagaimana penelitian itu ya bisa juga dikomersialisasikan. Tapi untuk sampai ke tahapan itu, kita juga harus pilih jurnal yang tepat. Karena nggak ada perusahaan swasta yang berani buat produk berdasarkan penelitian kita kalau diterbitkan di jurnal yang tidak jelas. hmm. Jadi itu bisa jadi dampak yang lebih besar lagi ke depannya. Saling berkaitan ya, produk, publikasi, lalu dan yang lainnya tadi. Wow, Ya. oke. Untuk melangkah harus difikirkan dengan sangat matang gitu ya. Baik. Yang penting Bapak Ibu Ya, punya ini aja sih, sebenarnya punya keahlian di bidang tertentu gitu yang spesifik, lalu fokus ke sana, bikin banyak penelitian di bidang ya itu, betul. gitu ya. Nanti pelan-pelan misalnya, oh saya yang belum bisa Q1 dulu, ya udah nggak apa-apa, misalnya mulai dulu Q3 dulu, tapi kan jangan selamanya di situ ya, gitu. Nanti Ya. naik lagi, kemudian kalau udah mulai pede, oke, saya mulai cari perusahaan, kita bisa nggak kerja sama apa gitu. Ya, kalau di bidang pendidikan, kalau bukan berupa produk, mungkin berupa jasa atau metode pengajaran mungkin gitu ya. Nah, jadi panjang nanti komersialisasinya Bapak Ibu gitu. Iya, ya, betul. Terima kasih, Pak. Lalu tadi terkait dengan informasi apabila ada autor yang citasinya tadi ya, citasinya bisa
dikomersilkan, diperjualbelikan, itu saya pernah ditawarin, jujur Pak Johan. Saya Hmm. pernah ditawarin gitu sama internal gitu. Tapi saya lebih menikmati setiap harinya itu ada email masuk, artikel Anda disitasi 1, 2 gitu setiap hari, setiap minggu, itu kayak kepuasan tersendiri gitu. Jadi informasi itu saya ignore sih waktu itu, dan saya masih tidak percaya itu ada gitu. Tapi Ada, ternyata memang ada ya. saya bisa kasih contoh ini, saya diceritakan ada satu di Singapura, dia juga peneliti, sama Bapak, mulainya juga pelan-pelan gitu ya. Terus akhirnya, tapi ini bukan bidang pendidikan ya. Penelitian dia itu dijadikan produk gitu. Dan peneliti ini begitu dijadikan produk, ternyata produknya berhasil, sukses gitu ya. Dan peneliti ini jadi kaya sekali gitu. Kayaknya itu udah dalam hitungan juta dolar, Bapak Ibu. Dan apa yang dia lakukan adalah dia berkontribusi kembali ke kampus, dia bangunkan lab buat kampus itu. Gitu. Dan itu lab Oh. banyak mahasiswa di dalam gitu ya, dananya dana dari dia gitu. Nah, itu akhirnya mutar lagi untuk komersialisasi berikut-berikutnya gitu. Nah, itu luar biasa tuh perjalanan Prof itu waktu cerita ke kita gitu ya, bahwa dia berhasil dan menurut dia tidak mungkin, apa, sangat-sangat mungkin semua bidang bisa seperti itu. Bukan soal uangnya, meskipun ya pasti itu menyenangkan gitu ya, tapi lebih ke arah apa yang dia lakukan sebagai seorang peneliti itu ternyata apresiasinya sebegitu besarnya di luar sana, dan akhirnya dia kembali ke kampusnya, dia bangun lagi ekosistem yang lebih bagus lagi. Gitu. Keren ya. Sangat memotivasi itu ceritanya. Lalu bagaimana cara ketahuannya nih Pak? Cara ketahuan kalau autor itu citasinya beli atau tidak? Kalau dari kacamata Elsevier. Gampang, kita punya alatnya, tinggal diklik aja citasinya, Bapak. Oh, oh gitu. Tinggal klik. Keren ya. Di belakang layar itu nanti ketahuan misalnya citasi gitu ya, diklik nanti ketahuan citasi ini tuh datangnya dari mana. Kalau memang random gitu ya, tidak ada pattern tertentu, kita anggap itu organik. Tapi kalau ada patternnya, misalnya loh kok ini citasinya 30% datang dari peneliti yang ini lagi, dia lagi gitu, nah mulai tuh Hmm. ya. Justru kalau Hmm. pattern itu kita anggap organik. Kalau mulai ada pattern, nah kita mulai tanda tanya, apalagi udah yang kelihatan jelas gitu. Wah, ini informasi baru banget buat saya pribadi ini, Pak. Hmm. Terima kasih. Jadi eh, memang cobaan-cobaan, godaan seperti itu datang ya, karena memang orientasinya di Indonesia kan masih angka citasi itu yang disinta, terutama bagi kita dosen gitu ya. Kayaknya di Universitas Sinta Universitas kita nomor 1, 2, 3 itu kayaknya bangga banget gitu ya. Tapi bagaimana cara mendapatkannya itu juga tidak kalah penting. Gitu, Betul. tidak hanya sekedar angka. Disitasi itu penting Bapak Ibu. Iya, betul. Karena itu langkah awal lah. Gitu ya. Kalau kita nggak disitasi juga kan kita nggak tahu ya kita dibaca apa enggak. Ini penelitian sebenarnya berguna atau tidak gitu ya. Tapi harus organik betul, dan yang kita harus berpikir lagi beyond citation. Nah, apalagi yang mau kita lakukan gitu. Betul. Ya, mungkin menambahkan untuk Pak Mukhtar juga ya. Mungkin pertanyaan ini orientasinya masih tadi banyaknya gitu. Jadi merasa satu autor setahun sampai lebih dari 10 tuh nggak normal ya gitu. Kalau melihat banyaknya publikasi, iya Pak Mukhtar. Tapi kalau melihat dampaknya tadi yang dijelaskan Pak Johan, sangat memungkinkan. Lalu sekarang ini kan kita punya ini ya, kolaborasi, kolaborator gitu. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Kalau orientasinya kita bekerja sendiri, menulis sendiri, itu ya memang, waduh, kapasitas manusia seberapa sih? Setahun nulis sampai 10 gitu ya. Tapi karena kita di penelitian ini diharapkan memiliki kolaborasi atau kolaborator di mana-mana. Nah, kolaborator itu juga kan bekerja. Kayak MLM kali ya. Jadi sana bekerja, terus nama kita juga karena kita berkontribusi gitu, lalu kita dimasukkan. Jadi memungkinkan sekali Pak Mukhtar. Hmm. Gitu ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Fadian Agustina Firdaus. Bagaimana research trend ini dapat diaplikasikan untuk perpustakaan sebagai implementasi fungsi penelitian di perpustakaan akademik? Wah, pertanyaannya bagus ini. Lalu yang kedua, apakah publish di jurnal yang berbayar itu
memang sesuatu yang kurang baik atau bagaimana ya? Baik, silakan Pak Johan. Kalau yang pertama itu saya selalu lebih percaya bahwa tidak bisa hanya perpustakaan sendiri, Bapak Ibu ya, gitu. Perpustakaannya penting betul, pastilah gitu ya. Tapi dibarengi juga dengan misalnya LPPM gitu di level fakultas gitu, bahwa research trend itu bisa kita jadikan sebagai semacam guide lah, panduan gitu ya. Kalau mau buat riset di bidang ilmu apa yang lagi tren tuh ini gitu. Nah, jadi kita bisa ngikuti supaya kalau kita ikuti tingkat penerimaannya jadi lebih tinggi, meskipun nggak pasti juga sih gitu ya. Tapi tingkat penerimaan lebih tinggi, yang baca juga lagi banyak Bapak Ibu. Ya, karena mereka juga tahu oh lagi trennya tuh ini. Mereka akan cari tuh bacaan sehingga potensi citasi yang organik juga lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini akibatnya memang kalau kita tahu nih research trend di luar sana itu ada apa saja, nah kita bisa komunikasikan pastinya ke semua sivitas akademi gitu ya, baik dosen, mahasiswa gitu. Atau bahkan kita mungkin mau buat payung-payung riset gitu ya. Kita udah tahu nih trennya ya 5 tahun ke belakang yang tadi contoh learning experience itu kayaknya nggak akan mati gitu Bapak Ibu ya. Gitu itu masih terus dia naik tapi pelan-pelan tapi naik terus aja gitu. Nah, itu stabil kondisinya. Nah, itu kita bisa mungkin coba ke arah yang seperti tadi gitu atau AI ini lagi tinggi-tingginya kita hampir nggak ada penelitiannya yang di AI ya kita kejar momennya nah itu juga mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya jadi bisa nanti berbarengan baik itu perpustakaan kah kemudian departemen-departemen lain gitu untuk Diadakan dari event UGM. dimanfaatkan gitu ya Benar. apa research trend ini. Mm-mm. Nah, kemudian apakah publish di jurnal yang berbayar itu sesuatu yang kurang baik atau bagaimana? Nggak juga sih Bapak Ibu ya. Jurnal itu boleh mau gratis atau mau berbayar. Kita nggak ada larangan jurnal tidak boleh berbayar gitu. Boleh. Yang kita larang adalah kalau jurnalnya berbayar dengan cara yang tidak benar. Dalam arti gini, Iya. kita boleh publikasi di jurnal open access yang ada biayanya, tapi yang kita terima di Elsevier, di Scopus adalah pembayaran itu hanya boleh dilakukan di akhir setelah proses review selesai. Jadi Bapak Ibu proses dulu editor, reviewer ya yang berbulan-bulan itu gitu ya. Nah, nanti di ujungnya kalau sudah diterima penelitiannya baru keluar invoice-nya. Nah, invoice itu barulah kita bayar ya. Dan invoice-nya tidak boleh beda dengan apa yang ditulis di website. Kalau di websitenya, misalnya bayarnya 5 juta rupiah gitu. Ya udah invoice-nya 5 juta gitu Bapak Ibu. Ya, nggak tiba-tiba berubah atau apa gitu. Nah, yang kita tidak bisa terima adalah kalau pertama bayarnya di depan. Itu namanya bribing. Kita bribe, udah saya bayar Betul. gitu. Nah, itu kita nggak bisa terima, itu akan kena discontinue. Ya. Atau yang kedua, eh, sistem nyicil itu juga nggak bisa Bapak. Ada ya, Pak? DP dulu misalnya 50%, nanti sisanya baru bayar belakangan, sama aja itu juga bribing Bapak Ibu. Ya. DP lah, apa bayar di depan lah, atau misalnya bayar lebih mahal dengan guaranteed publication itu paling parah, ya. Jadi bayarnya lebih mahal, tapi garansi pasti terbit itu juga udah pasti kena discontinue, ya. Kemudian yang belum ada sih kita temukan pay later itu belum ada, gitu. Nah, tapi dia kalau di Scopus yang kita terima cuma satu. Bayarnya di akhir setelah review bayarnya 100%. Udah selesai. Itu kita tidak permasalahkan. Ya. Tapi kalau kita terima laporan-laporan, jurnal ini minta saya fast track. Jurnal ini minta saya DP dulu. Jurnal ini minta saya begini dan begitu gitu. Nah, itu kalau kita dapat laporannya, jurnalnya pasti kena. Meskipun sudah terindeks Scopus, bulan depan jurnalnya discontinue. Jadi sama aja Bapak Ibu. Itu dan jangan Iya. wah, oh nggak apa-apa lah, saya uangnya banyak, saya bayar aja. Kalau peneliti lain, belum tentu kan. Kita tidak lapor, peneliti lain lapor. Ya sama aja, bulan depan kan discontinue juga, gitu. Iya, iya, betul. Betul, betul. Jadi, eh, kalau menurut saya, kebijakan autor sih ya, siapa tadi penanyanya, Ibu Fadian. Jadi kebijakan kita sendiri sebagai autor mau milih yang berbayar atau tidak gitu. Tapi yang terpenting adalah posisi aman dari jurnal tersebut jangan sampai beberapa bulan kemudian discontinue. Itu sih yang perlu kita pertimbangkan. Betul. Gitu. Selanjutnya ya Pak Johan, ini pertanyaan yang menarik, unik
sebenarnya banyak difikirkan orang gitu ya, tapi em, mungkin alah itu biasa gitu ya. Harus iya kemampuan bahasa Inggris itu harus punya. Tapi saya apresiasi nih Bu Kartinah nih menanyakan, apakah kemampuan bahasa Inggris mempengaruhi kualitas artikel kita? Karena gini Pak, kalau saya ketemu teman-teman tuh, busuk mama gampang karena bahasa Inggris, makanya normal aja, Scopusnya banyak gitu. Jadi kompetensi saya di belakang bahasa Inggris gak dilihat Pak. Gitu. Silakan Pak Johan. Ini kayak busuk mak nih ya kan. Iya. Apakah ada pengaruhnya? Pasti tetap ada lah gitu ya. Cuma bukan yang nomor satu sih sebenarnya Bapak Ibu ya gitu. Karena toh gini, editor-editor juga tahu kok kita tuh bukan English speaking native countries gitu ya. Mereka sadar lah gitu. Mereka udah lihat oh ini Indonesia gitu. Nah, tapi bukan berarti ya kacau balau semua gitu, nggak juga. Itu nggak bisa diterima ya gitu. Artinya dari sisi editor, dari sisi reviewer, mereka akan memahami gitu. Kalau kita mungkin akan ada sedikit-sedikit grammatical error, ada sedikit-sedikit spelling mistake gitu ya. Nah, tapi memang mereka akan memberikan kita kesempatan gitu. Ya, ini intinya artikelnya oke gitu, tapi Inggrisnya ini harus diperbaiki gitu. Nah, makanya Bapak Ibu kenapa kalau kita publikasi di jurnal itu kita akan diminta proofreading misalnya. Ya, kenapa sih tetap harus ada proofreading? Ya, karena itu tadi gitu. Kita bukan native speaker gitu untuk bahasa Inggris kan. Makanya mereka akan minta proofread dulu gitu. Mereka akan minta perbaiki dulu bahasanya. Tapi kalau bahasa Inggris jadi penentu utama artikel kita diterima, enggak. Itu enggak sama sekali, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kita juga harus punya confidence-nya dan ya di luar sana kan udah banyak lah ya kita bisa apa saling bantu untuk bahasa Inggris kita bahas seperti apa gitu ya. Nah itu jadi kita nggak perlu ragu di sana. Kita akan tetap diminta proofreading secara umum akan diminta seperti itu. Tapi bahasa Inggris itu bukan penentu utama kita diterima atau tidak artikelnya. Ya, Betul, setuju sekali. Jadi substansinya memang nomor satu kan ya Pak? ya betul. Itu bisa, kalau kemarin pengalaman saya itu di jurnal Q1 Malaysia, itu saya diminta alamat emailnya proofreader saya. Oke. Gitu. Itu mungkin salah satu cara mereka untuk memvalidasi gitu ya, validasi artikel saya dari sisi bahasa Inggrisnya. Padahal saya dari bahasa Inggris, tapi masih diminta untuk memproofread Iya. orang lain gitu di luar autor gitu. Nah, itu pengalamannya seperti itu ya. Bu Kartina semoga menjawab. Terima kasih. Selanjutnya mulai panas nih Pak kayaknya. Pertanyaannya udah mulai banyak dari awal tadi. Izin bertanya untuk Bu Indah ya. Untuk penelitian awal, bagaimana agar kita bisa cepat diterima di jurnal yang tidak berbayar karena infonya jika di jurnal yang tidak berbayar waktu tunggunya lama. Ya. Oh, Oke. kalau saya menangkapnya tadi preliminary research gitu ya, itu apakah layak publish gitu ya? Mm. Tapi ini ternyata mengarahnya ke jurnal tidak berbayar, waktu tunggunya lama. Untuk penelitian awal tuh berarti untuk pengiriman mungkin pertama kali mau publish gitu ya Pak ya. Oke. Submission awal-awal. Silakan Pak Johan. Ya, sebenarnya bukan soal berbayar atau tidaknya. Bu. Jadi faktornya tuh bukan soal bayar atau tidak bayar gitu. Justru kalau Bapak Ibu bayar dan terlalu cepat itu jadi aneh gitu ya. Nah, tapi faktornya itu lebih ke arah antrian di jurnalnya. Ya, jurnal-jurnal berbayar pun antriannya bisa panjang sekali dan itu menyebabkan kita nggak bisa jamin jurnal itu bisa cepat membalas submission kita gitu. Dan jurnal-jurnal Q1 itu antriannya memang panjang. Mau itu bayar nggak bayar, pasti aja tetap aja panjang gitu ya antriannya. Kenapa? Karena orang maunya publish di Q1. Makanya jurnal-jurnalnya bukan mereka nggak mau cepet sih Bapak Ibu ya. Nggak sanggup, terlalu banyak demand. Waktu itu mungkin saya pernah cerita tuh, belum saya lupa gitu ya. Ada satu editor pernah share ke saya waktu salah satu webinar saya jadi moderatornya gitu ya, jadi jurnal Elsevier. Dia sampai ini Bapak Ibu di screen share ya tentang dia buka back end jurnalnya dia, jurnal engineering, jurnalnya tidak berbayar. Nah, kemudian kita bisa lihat sama-sama ada namanya daily intake dari paper hari ini.
Jadi dia kasih lihat tuh, hari ini saya terima berapa banyak paper. Gitu. Waktu kita lihat sama-sama, itu kita bisa sampai kaget juga. Kelihatan di situ daily paper yang disubmit hari itu 500, men. 500 paper. Jadi dia bilang gini, saya bukan yang nggak mau cepat gitu. Terus cara 500 paper satu hari bagaimana? Gitu. Nah, itu artinya memang eh, demand-nya sangat tinggi. Itulah yang kan jadinya memang agak ini ya, agak-agak lumayan berat nih untuk bisa cepat gitu ya. Jadi bukan nggak mau, tapi memang antrian. Nah, terus bagaimana menyiasatinya? Bapak Ibu bisa coba cari jurnal-jurnal yang publikasinya memang lebih sering. Ya, misalnya dia publikasi setahun 6 kali, setahun apa ya 6 kali lah gitu ya. Nah itu biasanya mereka punya tim yang lebih besar. Ya, nah kalau timnya lebih besar, cenderungnya bisa sedikit lebih cepat. Nggak jamin, tapi oke lah gitu ya. Mereka orangnya banyak, tim jurnalnya banyak. Jadi meskipun demand-nya tinggi, setidaknya mereka bisa coba untuk lebih mempercepat proses tersebut gitu. Tapi kalau jurnalnya publish setahun sekali, setahun 2 kali, nah memang itu lebih berat ya karena bisa jadi antrian mereka panjang, tapi jumlah orang-orang di belakang layarnya itu masih sedikit gitu. Iya, pengelola jurnalnya ya, Pak ya. Nah, betul. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini memang perlu kita prioritaskan ya saat membaca website dari jurnal tersebut gitu. Jadi makanya kalau mahasiswa saya tuh sering bertanya, "Mem, saya email atau chat pengelola editornya gitu, editor dari jurnal ini kok nggak dibalas-balas ya?" Aduh, jangan mengharapkan untuk dibalas gitu, tapi karena semua informasi ada di website gitu. Jadi apalagi yang perlu mereka jawab gitu. Jadi kita memang harus budayakan literasi membaca gitu ya. Baca dulu apa yang ada di websitenya secara detail gitu. Baik, terima kasih Bu Indah sudah ya terjawab. Sekarang ke Bapak atau Ibu ini saya tidak tahu, Bu Turiah ya. Izin bertanya karena kemampuan bahasa Inggrisnya kurang sehingga untuk abstrak kita memanfaatkan aplikasi ChatGPT. Apakah hasilnya bisa dipakai untuk artikel? Kenapa abstrak, abstrak aja Pak? Atau iya, kenapa pertanyaannya abstrak gitu? Kenapa tidak the whole text? Kenapa? Ya, silakan Pak Johan. Kalau yang ini Bapak Ibu, sebenarnya gini, kalau di setiap publisher itu mungkin akan punya aturan yang beda-beda ya. Nah, tapi kalau dari sisi Elsevier, kita memperbolehkan Bapak Ibu pakai AI. Ya, pakai generative AI itu silahkan. Tapi ada syaratnya. Pertama adalah Bapak Ibu di waktu di paper itu nanti waktu download namanya Guide for Authors ya, itu akan diminta ada satu section namanya Declarations of the Use of Generative AI. Jadi kita mendeklar bahwa artikel kita itu menggunakan generative AI. Nah, di deklarasi kita itu nanti ada template-nya, kita tinggal copy paste nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang penting adalah kita jelaskan Gen AI-nya apa, ChatGPT juga nggak apa-apa gitu ya. Gen AI-nya apa dan untuk apa. Jadi kita harus jujur menjelaskan, saya pakai ChatGPT untuk melakukan bla 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 gitu. Nah, perkara diterima atau tidak, ya yang kita terima di Elsevier adalah kalau Bapak Ibu pakai generative AI untuk membenarkan bahasa, itu masih boleh. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Gen AI, ya apapun itu, untuk create sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya menciptakan argumen kah, menciptakan gambar kah gitu ya. Nah, menciptakan yang intinya kata kata kuncinya itu sebenarnya menciptakan. Jadi yang dari tidak ada menjadi ada itu tidak boleh. Ya, tapi kalau sekedar mengedit ya, artinya sudah ada nih dari buah pikiran kita sendiri lalu diedit oleh si Gen AI-nya itu masih oke. Nah, itu batasnya tuh kalau kita di sana. Sesuatu yang diedit oleh Gen AI, ya, itu masih oke asal kita declare. Sesuatu yang dibuat oleh Gen AI atau dihilangkan, itu nggak boleh. Dan bukan cuma bahasa, Bapak Ibu, tapi misalnya gambar. Kan sekarang banyak tuh foto, terus bisa dihilangin gitu ya. Nah, kalau kita menghilangkan sesuatu pakai Gen AI, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma sekedar misalnya, ini highlightnya kurang, shadownya kurang, kita edit-edit dikit gambarnya, itu nggak apa-apa. Itu mengeditkan. Asal tidak membuat gambar itu berubah maknanya. Ya, kalau tadinya gambarnya nggak ada warna biru, tiba-tiba Bapak Ibu minta AI-nya buat jadi ada warna birunya,
Itu nggak boleh. Karena menciptakan sesuatu yang baru gitu. Di batasannya Hmm, adalah ini AI-nya mengedit atau menciptakan nih gitu. Kalau edit oke, menciptakan no gitu. oke. Good insight ini. Lalu dijelaskan di bagian mana dari artikel kita, Pak? Nanti itu biasa sebelum referensi. Jadi ada satu section khusus aja. Acknowledgement. Ya, semacam acknowledgement, tapi judulnya nanti Declarations of the Use of Generative AI. Meskipun di dalam template dari jurnal tersebut tidak ada, kita boleh menambahkannya. Kalau di Elsevier pasti ada, tapi kalau di jurnal-jurnal Oh, yang lain tergantung publishernya sih. Nanti Bapak Ibu harus cek di publisher sendiri gitu. Di hmm, site jurnalnya ya. Gitu. iya, ya. Oke, terima kasih Pak Johan. Penjelasannya sangat detail dan dapat diterima. Pak, ini ada satu pertanyaan, tapi saya paham sih cara jawabnya ini sangat general dari awal sampai akhir. Pertanyaannya bagaimana caranya agar jurnal artikel kita cepat publish gitu. Mau saya sampaikan dari awal, tapi wah ini jawabannya Pak Johan bakal panjang nih gitu. Berkenankah Pak Johan untuk menjawab? Intinya sebenarnya gini Bapak Ibu, apa sih yang selalu dicari oleh para editor, reviewer, dan nanti ini editor dan reviewer itu mereka kan punya sudut pandang sebagai pembaca ya gitu. Jadi kalau saya nanti download cari artikel, saya download, saya baca, kan saya pasti menghabiskan waktu buat membaca. Nah, apa sih sebenarnya pembaca itu cari waktu baca artikel? Yang pembaca itu cari, itu intinya mau semua bidang ilmu itu sama. Nah, ya, yang dicari adalah novelty dan eh, kontribusi. Gitu. Dua itu yang paling penting yang mereka selalu cari. Ya, ini saya udah baca, meluangkan waktu. Ini baru yang baru apa sih dari bacaan ini gitu. Terus so what gitu. Nah, itu kontribusinya. Terus kalau saya nih sebagai seorang dokter misalnya gitu ya, dokter bidang jantung gitu. Saya baca artikel tentang jantung. Kan saya akan menghabiskan waktu ya memahami ini artikel maksudnya apa, udah gitu bahasa Inggrisnya susah lagi ya. Nah, tapi begitu saya baca, saya tuh pengen tahu yang baru apa, terus gunanya apa buat saya sebagai dokter jantung gitu. Kalau nanti saya baca, terus saya tidak menemukan yang baru, terus ini saya anggap gak ada gunanya, ya ngapain saya baca, kan gitu ya. Nah, makanya buat editor dan reviewer, mereka selalu melihat paling utama dari dua sudut pandang itu dulu tuh. Novelty-nya apa, kontribusinya apa. Nah, yang lain itu perkara teknis. Metode lah, bahasa Inggris lah, apa gitu ya. Nah, itu semua teknis-teknis. Kalau dua ini yang pertama aja tidak ada, udahlah lupakan gitu. Itu udah pasti ditolak gitu. Ya, kalau dua ini ada, tapi misalnya oh bahasa Inggris masih kurang-kurang, ini masih kurang-kurang sedikit apa, itu still okay. Mereka akan memberikan kita kesempatan untuk merevisi. Ya, tapi kalau sudah tidak ada dua itu, ya udah nggak ada jalannya gitu, udah pasti ditolak. Gitu. Nah, simpelnya itu dari Q1 sampai Q4 yang dicari selalu novel, novelty and contribution. Ya, betul, setuju. Gitu. Dan kata novelty itu bagi kalau mahasiswa sarjana itu masih baru banget. Tuh. Baru banget kalau di UGRIS, Pak. Tapi kalau di magister ya sudah, pastinya sudah sangat familiar ya. Harus punya novelty, penelitiannya apa. Kebaruannya apa dari peneliti yang sebelumnya gitu. Itu anggap aja itu. Ibu misalnya beli masih ada yang baca novel nggak? Saya beli novel gitu ya. Atau Masih. atau inilah buat mahasiswa gitu. Lagi lihat-lihat Instagram Reels, lagi lihat-lihat TikTok gitu. Kalau nggak ada yang baru kan kita skip kan gitu. Ngeliat ini sama-sama aja lah intinya begini ya next 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 gitu. Sama di Iya, artikel. betul. Kalau nggak ada yang baru kita pasti ya udahlah next 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 gitu. Ya. Ya, itu betul itu Bapak Ibu analoginya sangat sederhana tapi bisa difahami dengan gampang. Ya, kalau kita baca sesuatu yang sama kan nggak mungkin kita cari tahu lebih dalam ya. Betul. Ya, ya Intinya. betul betul. Ya, oke, terima kasih. Ya, Bu Indah, sama-sama. Ada lagi yang di ini nggak Mbak Ika pertanyaan? Kalau di chatbox sudah habis nih. Belum ya? Belum ada yang raise hand? Tidak ada sebenarnya, Bu. Belum, Di grup tidak WA ada. juga nggak ada tanya presensi. Iya, Ya, kayak betul. sudah nggak ada. Tanyanya presensi. Hmm. Debat tentang presensi dan Ya, absensi gini di chat ini, Pak Jo.
Ya, itu memang dua istilah yang berbeda ya. Kalau presensi itu menghitung yang hadir, absensi menghitung yang tidak hadir. Kan dari kata absen. Ya, baik. Ya, sepertinya sudah cukup ini Pak Johan. Pertanyaannya mereka juga sudah sangat senang sekali dengan penjelasannya yang mudah difahami dan menambah ilmu baru. Betul sekali, informasi dari Pak Johan hari ini sangat menambah ilmu baru dan setiap webinar saya selalu menantikan ilmu baru dari Pak Johan dan PPT hari ini khusus untuk Ugris loh gitu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya Pak Johan. Cuma minta PPT yang belum Bu, belum jadi. Jadi tadi malam itu saya minta materi belum jadi karena khusus untuk Ugris. Wah, I'm honored Pak Johan. Terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan Ibu Bapak, teman-teman untuk Pak Johan narasumber kita pagi ini yang sangat luar biasa. Terima Terima kasih kasih sekali yang tak terhingga. Jangan bosan-bosan untuk kami repotin ya Pak Johan. ya, sama-sama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Pak Johan. Izin untuk menyampaikan kesimpulan ya, Ibu Bapak. Jika boleh saya simpulkan dari yang disampaikan Pak Johan hari ini, itu kita dari angka-angka yang sudah ditampilkan tadi sangat memotivasi untuk mari kita tingkatkan citasi gitu ya. Jadi jangan publikasi itu jangan berdasarkan oh di Google Scholar kelihatan tuh publikasinya di tahun 2025 baru tengah tahun aja udah ratusan gitu ya. Jangan itunya, tapi dampak dari publikasi kita itu apa gitu. Lalu mulai dengan mencari kolaborator ya, mencari kolaborator. Karena dengan kolaborator itu tadi memungkinkan kita untuk, wah, 1 tahun itu kita bisa mempublish lebih dari yang biasanya gitu. Lalu mencari potensi publikasi gitu ya. Kalau tadi saya lihat dari paparannya Pak Johan kan ada contoh artikel tuh. Artikel itu publish di mana? Nah, itu saya caranya untuk mencari kan bingung tuh Pak, kita mencari jurnalnya ratusan gitu ya. Kita filter education, English, pronunciation for example kalau saya ya, itu masih ratusan gitu. Terus aduh gimana caranya gitu ya. Saya tuh caranya dengan kalau ada previous study saya lihat itu di jurnal mana ya publishnya ya. Nah, saya klik tuh jurnalnya. Lalu saya baca, menurut saya mampu nggak ya? Nah, itu cara salah satu trik ya untuk mencari potensi publikasi yang kita targetkan gitu. Lalu yang terakhir Ibu Bapak dan teman-teman magister, mari kita sama-sama tingkatkan orientasi target publikasi karena di Ugris ini masih orientasinya, mindsetnya itu masih Sinta Pak Johan. Jadi mari kita berpindah dari Sinta ke Scopus, walaupun itu Scopus Q4, Scopus Q3 gitu ya, untuk memulai meraih tangga Q1 gitu nggak masalah gitu ya. Mari kita sama-sama tingkatkan itu. Baik, itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak. Aplaus sekali lagi untuk Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi di webinar ke-6. Ya, terima kasih. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian sesi pelatihan hari ini, ya, webinar kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Pak Johan tadi atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta para peserta atas partisipasi aktifnya. Ini yang webinar 5 ini menurut saya pertanyaannya sangat bagus dan berbobot gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih sekali. Saya nantikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini atau lebih berbobot lagi di webinar kita yang ke-6 gitu ya. Bulan depan ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Pak Heni, Mbak Ika, panitia, semangat nanti bulan depan akan ada lagi. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Saya atas nama panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai bertemu di bulan depan webinar ke-6. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu semuanya. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan presensinya Ibu Bapak di-scan langsung, boleh. "179 Mbak Ika, Pak Heni. Keren. Paling banyak mahasiswa S2 MP kali ya. Iya ya. Sepertinya iya Pak, tadi saya lihat itu. MP. Terima kasih ya Kaprodi, Sekprodinya MP. Luar biasa informasinya. Hmm? Matur nuwun sanget. Dihapus wae. Tau sak ngono saiki. Heeh. Bulan Heeh. depan lagi ya Pak. Heeh. Heeh. Dihapus wae, Mas. Soalnya wis pirang lho sing bagi dosen, no. Wis ketunya rambut bagi dosen. Kenapa Mbak Ika? Oh, Mbak ini loh Bu, acaranya kan apa? Nggak ada tulisan bagi dosen dan karyawan UBERS gitu loh. Hanya ini aja. Dosen dan mahasiswa. Ya, ini kita Nggak ada dosen karena dan ada umum ya mahasiswa. kayaknya ya. Ya. Ada umum juga. Ada alumni juga Bu, cuman Ternyata cuman memang untuk alumni ini yang kita agak susah dengan sertifikatnya Bu. Karena kan ini kan sertifikat kan kita share ke si Mekar. Jadi memang kemarin di grup itu ada yang bertanya alumni dan saya menjawab untuk alumni boleh silahkan join kan bergabung. Cuman mohon maaf untuk sertifikat nanti belum bisa kami berikan karena sertifikat langsung dari PPTK kan ke si Mekar gitu. Kalau Iya. mau join untuk nambah ilmu, monggo silahkan. Kami bilang seperti itu. Oh, berarti kalau di luar UGRIS nggak bisa dapat sertifikat. Ya itu dia Bu. Karena kendalanya kita karena di Mekar kan. Jadi agak susah untuk yang di luar UGRIS itu. Mungkin nanti bisa kita apa namanya ya kita bicarakan lagi ya dengan PPTIK Iya, atau dengan Bu Ira mungkin. Karena kan kata Bu Ira kan juga iya. menghendaki yang paling penting memang dari aktivitas kita gitu. Kalau di luar itu kalau memang mau ikut ya silahkan. Cuman mungkin bisa kita ini lagi lah supaya lebih banyak lagi yang bisa join. Iya, betul, Mbak. Mm-mm.